إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي والسلام عليه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan, dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji kita serahkan semuanya kepada Rabbul Alamin yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita, sehingga nikmat tersebut tidak akan pernah kita hitung dan kita kalkulasikan. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini adalah cahaya keimanan dan hidayah. Karena Rasulullah mengatakan innallaha yu'ti dunya ila man yuhib wa man la yuhib. Karena sesungguhnya Allah memberikan dunia dengan segala pembendaharaannya kepada orang yang dia cintai dan tidak yang dia cintai. Walakin la yu'til iman illa man yuhib. Akan tetapi Allah memberikan cahaya keimanan dan hidayah kecuali kepada orang yang dia cintai. Dan di antara salah satu nikmat Allah, kita bisa berada di antara rumah Allah untuk menjalankan suatu ibadah, untuk menjalankan salah satu syariat Islam, syiar Islam, yaitu salat Jumat. Yang kalau kita bisa bandingkan dengan dunia ini, maka tidak akan bisa kita nilai dengan Rp1 pun. Allah katakan sedang salat Jumat kalian, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Salat Jumat yang kalian laksanakan hari ini, demi Allah itu lebih baik daripada seluruh dunia dan seisinya. Lebih baik daripada segala aktivitas dunia di waktu yang sama. In kuntum ta'lamun, kalau memang kita benar-benar mengetahui, kalau benar-benar memang kita faham tentang sesuatu yang Allah janjikan bagi orang-orang yang melaksanakan salat Jumat. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana kami wasiatkan kepada diri pribadi dan kita semuanya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi Islam, kecuali dalam kondisi menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah nasihat yang sangat singkat yang disebutkan oleh seorang tabi'ut tabi'in, yaitu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Nama yang besar dalam keilmuan kita, nama yang besar dalam peradaban Islam kita. Beliau membawakan suatu statement, membawakan suatu wejangan yang sangat singkat, logis dan padat, tapi bermakna tentang hakikat kita bekerja di dunia ini. Beliau mengatakan i'mal di dunyaka biqadari baqaika fiha. Silahkan Anda beramal, silahkan Anda bekerja di dunia ini, tapi tolong bekerjalah sesuai dengan durasi kadar kita hidup di dunia. Wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha, dan bekerjalah, beramallah untuk akhirat sesuai dengan kadar durasi kita akan hidup di akhirat. Sebuah renungan, nasihat yang singkat. Bagaimana beliau menyampaikan kepada kita, silahkan kita bekerja di dunia ini. Karena hidup di dunia hanya 60 tahun, 70 tahun, atau 80 tahun saja. Tapi tolong bekerjalah sesuai dengan kita hidup di dunia ini. Kalau seandainya kita ingin berperjalanan, bertip suatu perjalanan, lalu kita akan booking hotel sesuai dengan kadar kita akan tinggal di sana. Kalau seandainya kita tinggal di sana 5 hari, tidak mungkin kita akan pesan hotel 7 hari, 2 minggu, bahkan sebulan. Kita akan pesan dengan sesuai dengan kadar kita akan tinggal di sana. Kalau dia adalah orang kaya, dia akan booking hotel bintang 5. Tapi kalau dia adalah orang yang biasa, dia akan booking hotel di bawahnya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika dia hendak tinggal di suatu tempat 5 hari, tapi dia booking hotel 7 hari, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Maka orang-orang akan memvonis dia sebagai orang yang mubadir, orang yang berlebihan. Itulah kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin, silahkan kita bekerja. Tapi tolong bekerjalah sesuai dengan kadar kita hidup di dunia. Karena filosofi hidup di dunia ini akan bermanfaat, dia akan berguna kalau dia akan digunakan di dunia ini. Kalau seandainya kita punya rumah 1, 2, 3, lalu kita renovasi seluruh rumah itu,
Lalu ketika selesai renovasi rumah itu, kita tinggalkan, kita kosongkan rumah itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Maka rumah itu akan kondisinya berbeda dengan yang awal. Dia akan rusak. Beda lainnya kalau seandainya kita suruh orang untuk menempati rumah tersebut. Atau kita tinggal di rumah tersebut dan rawat rumah tersebut. Maka rumah itu akan kokoh dan akan terawat. Dua kondisi yang berbeda. Dunia itu kalau tidak kita gunakan, dia tidak akan bermanfaat. Hari ini, ma'asyiral muslimin, yang sedang merawat orang tuanya, yang sedang tidur di atas kasurnya. Dia tahu bahwa seandainya orang tuanya akan tidur terus di atas kasurnya, maka akan ada masalah di kakinya. Kaki tersebut akan semakin lama semakin mengecil dan semakin lumpuh. Padahal yang masalah bukan kakinya. Yang masalah penyakit adalah mungkin jantungnya atau livernya atau lambungnya atau otaknya. Tapi kenapa kakinya lumpuh yang tidak bisa digunakan? Karena memang kakinya tidak digunakan sehingga dia rusak. Kemudian dia bolak-balik punggung orang tuanya. Karena dia takut kulit yang ada di punggungnya rusak. Padahal tidak ada yang menyayat kulitnya. Tidak ada yang merobek-robek kulitnya. Tapi kenapa kulitnya rusak? Karena kulitnya tidak digunakan. Itulah hakikat kehidupan dunia. Dia tidak akan bermanfaat, dia akan rusak kalau tidak digunakan dalam hal yang bermanfaat. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, silahkan kita bekerja untuk dunia ini, untuk memenuhi sangan, pandang, pakan, makan kita. Tapi tolong, kita bekerja sesuai dengan kadar kita hidup di dunia. Dan ingat, hidup di dunia ini sebentar. 60 tahun sampai 70 tahun saja. Bahkan Allah abadikan di surat An-Nazi'at ayat terakhir tentang statement orang-orang nanti di padang mahsyar. Mereka mengatakan ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka mengira bahwa hidup di dunia bagaikan waktu duha atau waktu sore hari saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menanyakan orang-orang di padang mahsyar. Allah tanya mereka tentang kehidupan mereka di dunia. Allah katakan qala kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa lama kalian hidup di dunia, kata Allah. Yang mungkin ada orang yang hidup di zaman Nabi Adam, di zaman Nabi Nuh yang hidupnya ribuan tahun sampai zamannya Nabi Muhammad 60 sampai 70 tahun. Allah katakan qala kam labithum fil ardi adada sinin. Berapa tahun Anda hidup di dunia? Mereka senantiasa mengatakan qalu labithna yawman aw ba'dha yawm. Kami hanya hidup di dunia setengah hari atau potongan hari. Mungkin 1 jam, padahal dia hidup ribuan tahun. Mungkin 5 menit, padahal dia hidupan ratusan tahun di muka bumi ini. Sedangkan untuk akhirat kita, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, bekerjalah untuk akhirat kita sesuai dengan kadar kita akan hidup di sana. Berapa lama kita hidup di akhirat? Khalidina fiha abada. Selama-lamanya kita akan hidup di akhirat. Bahkan 1 hari Allah katakan wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari bagaikan 1000 tahun dalam kehidupan kata ini. Oleh karenanya, kita bisa bekerja di perusahaan. Kita bisa banting tulang untuk yang 60 tahun sampai 70 tahun saja. Seharusnya secara logika sederhana, kita harus lebih habis-habisan, kita harus lebih semangat, kita harus beli jor-joran untuk kehidupan yang abadi khalidina fiha di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, kehidupan dunia ini mata'ul ghurur, kehidupan yang akan menghilangkan logika kita, menghilangkan akal sehat kita. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini akan menghilangkan logistik kita, akan menghilangkan akal logis kita, akan menghilangkan segala sesuatu yang ada di diri kita. Mata'ul ghurur. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, ketika kita hidup di dunia ini, Allah berikan akal sehat kepada kita. Allah berikan akal logis dalam akal sehat kita, lalu kita iringi dengan keimanan kita, lalu kita fokus menuju akhirat kita, dan tidak ada kontradiksi antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka orang ini ketika dia bekerja di perusahaan, dia mengatakan inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku aku sembahkan kepada Rabbul alamin. Maka tolong ma'asyiral muslimin yang hadir di tempat ini, saya yakin saya dan Anda semuanya, semua ketika hidup di dunia ini akan hidup dengan pekerjaan. Maka tolong niatkan pekerjaan kita untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, untuk mengharap wajah Allah, untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja untuk memenuhi dan mencari harta yang halal untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk kita bisa bersedekah, untuk kita bisa berhaji, untuk kita bisa berkurban, untuk bisa menolong sesama. Niatkan ketika kita makan, niatkan kita ketika kita makan, maka niatkan makan itu menjadi energi yang
berefek kepada tubuh kita, sehingga kita bisa sholat Jumat dengan maksimal, sehingga kita bisa sedekah, sehingga kita bisa tilawatul Quran, sehingga kita bisa berzikir. Itulah orang yang cerdas. Kan Rasulullah mengatakan al-kais man dalla nafsahu wa amila ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa memikirkan kehidupan setelah kematian. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalu minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. I'mal li dunyaka biqadri baqaika fiha. Silahkan kita bekerja sesuai dengan kadar kita hidup di dunia, dan bekerjalah untuk akhirat sesuai dengan kadar kita akan hidup nanti di akhirat. Maka solusinya ma'asyiral muslimin, jadikanlah sarana dunia, pekerjaan dunia ini untuk menjadi sarana menuju negeri yang abadi, itu akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah setiap langkah kita, capek kita, keringat kita, ketika kita bekerja di perusahaan, niatkan semua itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah satu detik yang kita lewati, tidaklah satu momen yang kita lalui melainkan kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, kita yang akan meninggal dunia, kita yang akan dikuburkan, kita yang akan dibangkitkan, kita akan dihisab, kita yang akan melewati sirat, yang yang akan melewati sirat dan bisa masuk ke dalam surga atau ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita alaihi salatu wasallam dinasihati Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, engkau akan mati dan mereka pun akan mati. Oleh karena ya ma'asyiral muslimin, persiapkanlah dengan baik-baik. Jangan sampai kita mengumpulkan, membeli sesuatu yang kita tidak butuhkan untuk kehidupan dunia kali ini, yang dimana itu akan memperpanjang hisab kita di yaumil qiyamah. Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan, halaluhu hisab wa haramuhu adab. Halalnya akan panjang dihisab di hadapan Allah, dan haramnya akan diadab kepada kita. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah, hari ini sudah kita masuk ke bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita akan masuk kepada bulan Dzulhijjah. Setelah itu kita akan masuk kepada bulan Muharram. 3 bulan Muharram, 3 bulan haram, 3 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengamalkan kebaikan, maka akan lipatkan gandakan di amal di bulan tersebut, dan barang siapa yang terjerumus ke dalam dosa, maka dia akan dilipatkan juga dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, langkah-langkah kita ketika kita bekerja, mendapatkan ridho dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل وأرث على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لم يرحمنا ولا إلى نار مصيرنا وإلى الجنة هي دارنا اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة عمرنا وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة